korban-korban yang tidak mempunyai wadah dari dulu, dari 2012. Mereka bingung mau kemana. Pak Mukrobin dan istrinya yang menjual motornya 7 juta dengan tambahan uang 3 juta. Ini bukan tahun sekarang ya. 10 juta mungkin hari ini bisa saja kita bilang kecil. Tapi dulu, beberapa tahun yang lalu, di mana dia transfer uang tersebut dengan keyakinan mendapatkan untung dari situ. Namun sampai hari ini dia tidak mendapatkan jawaban. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Ya, di sini saya kutip dari Twitter ya. Ini saya lihat di lini masa Twitter karena berawal dari retweet dari Pak Saididu ya, Muhammad Saididu. Kalau dia seperti Nabi Musa, Fir'aunnya siapa? Terus saya baca portal beritanya. Ini dari Keuangan News. Mari kita simak bersama. Oke, ini keuangannews.id. Ustadz Yusuf Mansur menyamakan Erlangga Hartarto dengan Nabi Musa. Jadi disclaimer sebelum kita memulai video ini kepada kalian kawan-kawan, ini kita hanya sekedar membacakan berita ya, dan nantinya saya akan membacakan komentar-komentar dari netizen. Jadi saya harap tidak ada lagi untuk menghentikan ini kalian berkomentar dengan istilah gibah, gibun. Carilah komentar-komentar yang lebih ibaratnya yang lebih berkualitas lah, tidak hanya sekedar membawa istilah-istilah gibah gitu untuk menghentikan. Tapi insya Allah saya tidak akan pernah berhenti gitu. Oke, dari Keuangan News atau knews.id. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengikuti pelajaran Nabi Musa dalam kegiatan politiknya. Apa yang menarik dari Golkar? Ternyata dia bersuara. Ini kutipan dari YM ya, Yusuf Mansur. Duluan dia bersuara, menangkan Pilpres 2024, Pilkada. Kalau pimpinannya udah ngomong begitu, belajar dari Nabi Musa, kata Ustadz Yusuf Mansur saat live streaming YouTube Majelis Ahlul Hidayah, dikutip Sindo News, Ahad 24 bulan 10 2021. Dalam salah satu surah diceritakan, Nabi Musa terpojok dikejar tentara Fir'aun. Di depannya lautan dan di belakangnya tentara Fir'aun yang siap menyerang. Tetapi Nabi Musa tidak melihat itu dan tetap yakin Allah memberikan jalan. Di depan sudah enggak ada jalan. Laut. Lari nih dari Fir'aun. Di perjalanan tuh. Keuber dia. Pasukannya beda. Ketiga, dua-duanya sudah saling melihat dan jarak sudah dekat benar. Sementara enggak ada jalan keluar. No way out. Jelasnya. Sebagai seorang pemimpin bagi kaumnya, Nabi Musa tetap tegar dan pantang menyerah, tetap berada di jalan Allah. Nabi Musa berdiri sebagai pemimpin kaum dan bangsanya. Dia nggak lihat depannya lautan, dia nggak lihat belakangnya Fir'aun. Dia bilang nggak bakalan ketangkep, tenggelam dan binasa. Sudah ada Allah, ngasih jalan sambungnya. Jalan cerita selanjutnya sudah bisa diketahui, laut terbelah dan Nabi Musa beserta kaumnya selamat dari Fir'aun. Ini kutipan berita yang dikutip oleh Saididu ya, di mana di situ judul beritanya mengatakan Ustadz Yusuf Mansur menyamakan Erlangga Hartarto dengan Nabi Musa gitu. Nanti juga kita akan nonton bersama cuplikan video ya dari channel YouTube tadi mengenai ceramah dari Yusuf Mansur ini yang dimana di situ dihadiri oleh Erlangga Hartarto gitu. Luar biasa gitu ketika apa yang dikatakan oleh Golkar kemudian dibawa-bawa ke kisah Nabi Musa gitu. Oke, di sini saya akan baca komentar dari postingan Keuangan News ya, yang berjudul Ustadz Yusuf Mansur menyamakan Erlangga Hartarto dengan Nabi Musa. Ini dari Simon Adam. Di saat Nabi Musa terdesak oleh kejaran Fir'aun dan berhadapan dengan Laut Merah, lalu Nabi Musa membelah Laut Merah menjadi dua. Nabi, kira-kira yang menyamakan Erlangga dengan Nabi Musa apanya? Apa yang dibelah oleh Erlangga? Apa Erlangga mau membelah Golkar atau terjun ke laut? Jadi sebenarnya ketika menyamakan atau membandingkan itu tidak apple to apple gitu. Seorang nabi dengan seorang politikus gitu, di mana Nabi Musa memperjuangkan tauhid. Sementara Erlangga kita ketahui bersama memperjuangkan apa dan siapa gitu. 2024 masih jauh. Hari ini sudah kor-kor tentang Pilpres. Masih 3 tahun. Umat ini, rakyat ini membutuhkan seorang
seorang apa ya, seorang elit politik, seorang public figure, seorang pemimpin yang mengarahkan masyarakat kita untuk mengatasi kondisi ekonomi yang sedang merosotnya gitu, mengatasi pandemi ini. Kok mereka sudah berani-beraninya pasang baliho, tidak ada rasa malu, nggak punya etika gitu. Di saat masyarakat berjuang melawan pandemi dengan ekonomi yang seperti ini, keadaan ekonomi yang seperti ini, mereka berkor-kor untuk menjadi presiden 2024, dan itu diserupakan dengan kisah Nabi Musa. Sungguh sangat luar biasa sekali ya. Ini link YouTube tentang YM. Ngeri ah, ini saya sudah telusuri tadi dan ini mengarah ke channel YouTube Thoibah Channel ya. Netizen juga bilang, ini dari Nazlira Fardaf ya. Farda. Netizen juga bisa bilang, dilihat dari karakter, ente juga sama dengan Pak Oga. Dibalas sama Justice for All. Lebih parah dari Pak Oga yang cuma minta cepek doang. Kalau Ucup bukan cepek aja yang diminta, duit, jam tangan, cincin, kalung, gelang, motor, mobil, sampai rumah pun dipalagin mau Ucup. Ini saya sekedar membacakan komentar netizen dan saya kan tampilkan di monitor di mana, di layar ini nanti. Kok gini amat sih sekarang Mas Yusuf? Ya nggak perlu lah kalau memang dikatakan beliau seorang ulama, ngapain mengatakan politikus gitu, ngapain? Saya selalu mengingat hadis Rasulullah ya. Saya di sini bukan ulama ya, saya hanya memaparkan. Saya selalu mengatakan saya bukan ulama. Memang saya hanyalah orang biasa gitu, orang awam yang juga sama seperti Anda gitu, dan mungkin bisa jadi lebih cerdas Anda mengenai agama gitu. Saya hanya memaparkan apa yang saya tahu dan apa yang saya ingat gitu. Rasulullah pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang mendatangi ulama, dan seburuk-buruknya ulama adalah ulama yang mendekati pemimpin atau mendatangi pemimpin. Ya, apa yang diharapkan dari seorang ulama ketika pemimpin mendatangi ulama, mendekati ulama gitu? Selain wejangan, selain nasihat segala macam. Berbeda ketika kita berbicara seorang ulama mendekati pemimpin, banyak hal yang bisa didapat gitu. Maka dari hadis ini kita bisa melihat gitu apa yang terjadi hari-hari ini gitu. Kita bisa memilah karena Rasulullah juga bilang di akhir zaman kelak akan ada dua tipe ulama Rabbani dan ulama su. Mohon dikoreksi kalau saya salah gitu. Akan ada dua jenis ulama. Ulama yang menunjukkan jalan kebenaran dan ulama yang mengarahkan kita ke jalan yang sesat gitu. Artinya tidak mungkin sabda Rasulullah itu kemudian menjadi omong kosong belaka, tidak. Kita bisa lihat hari ini gitu. Oke, ini dari Farzul Northam @zulkifli_dj. Buya Hamka, ulama karismatik. Semua kita sudah tahu siapa Buya Hamka gitu. UYM, ulama pragmatis, oportunis. Moga santri di ponpesnya tidak tertular sikap dan perilaku ulama akhir zaman ini. Ini saya kutip saya bacakan langsung ya gambar yang di meneguhkan peran ulama sebagai kontrol penguasa. Ini kata-kata Buya Hamka ya. Ulama adalah figur yang mengakar ke bawah kepada umat. Ingat ya. Artinya ulama itu lebih dekat, figur yang lebih dekat kepada masyarakat atau umat. Bukan merambat ke atas pada kekuasaan. Seperti hadis yang kita katakan sebelumnya. Tidak mendekati pemimpin. Beda halnya kalau pemimpin yang mendatangi rumah ulama ya untuk minta didoakan, minta dinasihatin ya. Ulama adalah mereka yang alim, tegas, dan sederhana. Alim, tegas, dan sederhana. Punya wibawa maksudnya. Bukan yang bergelimang dan gemerlap kemewahan dunia. Dan toleran pada kemungkaran. Lisan ulama adalah perisai bagi dakwah. Bukan tameng bagi kekuasaan. Perlu dicatat kata-kata Buya Hamka ini sangat dalam sekali. Kalian bisa korelasikan dengan apa yang terjadi hari ini. Teman-teman, sahabatku semua, saudaraku, subscriber Cahaya Islam ataupun yang baru mengunjungi channel ini. Akhir-akhir ini konten-konten saya seperti yang kalian lihat bukan untuk menjatuhkan seseorang, bukan. Wallahi, demi Allah,
Bagaimana ceritanya kita mau mengoreksi di luar kita gitu, sementara di dalam tubuh kita sendiri masih ada penyakit yang menggerogoti gitu. Kita harus menyembuhkan dulu penyakit dari dalam internal kita gitu, tanpa pandang bulu. Keadilan itu tidak memandang bulu, kebenaran adalah kebenaran gitu. Katakan. Saya sering ulang-ulang, Rasulullah mengatakan, seandainya Fatimah anak saya mencuri, saya sendiri yang akan potong tangannya. Artinya anak Rasulullah saja. Ini seandainya ya, Fatimah sangat luar biasa sekali mulianya beliau rahimahullah radhiyallahu anhu. Ini seandainya anak Rasulullah saja ketika melakukan itu akan dipotong tangannya. Apalagi hanya mereka yang bergelar ustadz apa segala macam, dan ini tidak hanya untuk 1-2 tokoh, ini untuk kita semua gitu. Siapapun, apapun agamanya, sama. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak ada istilah gibah segala macam. Kita mengatakan gibah, gibun segala macam. Terus kita akan meninggalkan kemungkaran. Kita akan cuek terhadap kemungkaran. Ketika ada saudara-saudara kita, umat yang banyak merasa sebagai korban, kemudian kita akan cuek atas nama gibah. Sungguh kecil pola pikir kita kalau kita berpikir seperti itu, kawan. Di dalam perang Badar dan perang-perang lainnya, dalam kisah sirah nabawiyah, saya melihat mereka orang-orang yang tulus dan ikhlas. Maka hari ini, ketika kita umat Islam ingin keluar dari keterpurukan, maka coba kita bersihkan tubuh kita sendiri. Tidak ada orang di dalam kita yang menggunakan agama ini untuk kepentingan pribadi. Demi Allah tidak ada, kawan. Oke, kita lanjut ya. Klip ini dari Mas'ud doang. Kelebihan Nabi Musa alaihissalam yang saya ketahui: 1, Allah berbicara langsung kepadanya. 2, melawan penguasa zalim, yaitu Fir'aun. Setahu saya Ramses II ya. Iya, memang Fir'aun nama ininya, nama gelarnya gitu. 3, membelah Laut Merah, menerima kitab Taurat, membela kaum yang tertindas, mendakwakan agama Allah. Ketemu Nabi Muhammad, samanya di mana ya? Saya sudah sebut di awal bahwa Nabi Musa memperjuangkan tauhid, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Sementara yang lain menyerukan untuk majunya dia sebagai pemimpin gitu. Di mana? Ketika masa sahabat Rasulullah meninggal, masuk ke fase sahabat, mereka saling menyodorkan untuk menjadi pemimpin. Tidak ada yang ingin menjadi pemimpin. Mereka saling menyodorkan. Mereka saling menunjuk untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah selanjutnya, pemimpin umat Islam selanjutnya, untuk menjadi amir selanjutnya. Tidak ada yang menunjukkan diri, saya pengen jadi pemimpin, lalu hari ini disamakan dengan seorang nabi. Luar biasa sekali. Ketika Nabi Musa hendak membelah lautan, justru seperti yang saya sepanjang yang saya ketahui, sekali lagi saya bukan ulama, mohon dikoreksi di kolom komentar jika saya salah. Yang saya ketahui, Allah bisa saja membelah laut itu tanpa melalui Nabi Musa. Bisa saja, kun fayakun. Kenapa melalui Nabi Musa? Pelajaran yang saya dapat dari situ, Allah ingin menunjukkan kepada kita, minimal untuk melakukan sesuatu, kamu harus berusaha memukulkan tongkatmu ke laut. Padahal, tanpa Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut pun, Allah bisa membela lautan itu. Tanpa melalui perantara. Tapi kenapa Allah melakukan itu? Allah ingin menunjukkan kepada kaum Nabi Musa bahwa Nabi Musa punya mujizat. Dan memang beliau Nabi, karena hanya Nabi yang punya mujizat. Yang kedua, Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa untuk melakukan sesuatu, semua ada usahanya. Tidak asal serta-merta jering gitu aja, dung gitu aja. Hanya dengan begini, begitu. Nabi Musa saja yang seorang nabi harus memukulkan tongkatnya ke laut, lalu kemudian laut itu terbelah. Bukan karena Allah tidak bisa membelah laut itu tanpa tongkat Nabi Musa, tidak. Tongkat itu hanya bagaimana Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa untuk melakukan sesuatu harus ada ikhtiarnya. Padahal Nabi Musa bisa loh ngomong kepada Allah, ngomong langsung kepada Allah, berbicara langsung kepada Allah. Tapi kenapa harus melalui tongkat? Untuk menunjukkan ke kita bahwa segala sesuatu ada doa dan ada ikhtiar. Ada yang kita minta kepada Allah, tapi kita juga di sisi lain harus berusaha gitu. Yang ketiga, yang saya ketahui dari kisah Laut Merah di mana Nabi Musa membelah laut itu, yang saya ketahui adalah Allah
ingin melihat, ingin menunjukkan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang muslim, kita cukup percaya saja kepada Allah gitu. Di mana Allah memerintahkan Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut, bukan memerintahkan belahlah lautan itu, tidak. Pukulkan tongkatmu ke laut tanpa memberitahu dan tanpa Nabi Musa tahu bahwa ketika dipukul laut itu akan terbelah. Namun Nabi Musa kemudian tanpa bertanya, tanpa protes segala macam, memukulkan tongkatnya ke laut. Dan laut itu kemudian terbelah. Lewatlah mereka ke situ. Ada 3 hal yang saya dapat dari sini, di mana kita juga harus berusaha, kita harus percaya kepada keputusan Allah, kepada rencana Allah, tapi di sisi lain kita juga harus berusaha. Kita juga harus berusaha. Tidak boleh kita pungkiri yang namanya ikhtiar, yang namanya usaha gitu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya usaha, yang namanya doa harus berjalan beriringan dengan usaha gitu. Oke. Oh ini dari Luwak Jahil. Oh ngerti aku sekarang. Nabi Musa itu nggak viral kalau nggak ada Firaun. Jadi yang Mas Bro samakan dengan Nabi Musa zaman now itu yang jadi Firaun. Haman, Korun, siapa Mas Bro? Ya dari sini sebenarnya Firaun itu tidak sendiri ya. Firaun itu menjalankan kepemimpinannya dan kediktatorannya itu tidak sendiri. Jadi dia ditemani oleh seorang Haman. Haman ini seorang cendekiawan ya, seorang orang yang cerdas, orang yang pintar gitu. Tapi ya kepintarannya digunakan untuk membantu Firaun. Dan satu orang lagi Korun. Korun ini orang yang kaya raya, orang yang punya modal, investor lah kalau untuk hari ini ya kita bilang ya. Jadi 3 orang ini membuat, tidak heran ya kalau misalkan rezim Firaun itu sangat kuat sekali karena kepemimpinan Firaun memegang kuasa, kendali, wewenang. Haman orang yang cerdas, pandai, ahli strategi pastinya. Yang ketiga Korun, orang yang punya harta yang banyak. Ya udah 3 paket komplit untuk menguasai suatu kaum yang besar gitu, untuk mengendalikan satu kaum yang besar gitu. Oke, kita lanjut di atas. Di sini ada kutipan dari cuitan dari Muhammad Saididu. Dia kutip ini berita ini. Ustadz Yusuf Mansur menyamakan Erlangga Hartanto dengan Nabi Musa. Di retweet terus dikutip sama Muhammad Saididu ya. Kalau dia seperti Nabi Musa, Firaunnya siapa? Dibalas di bawah sama Noriza Triana _D. Firaunnya udah ada om. Nanti kalau dianya udah meninggal, ku bilangin figurnya mirip kok. Oke, kita lanjut ke ini ya. Kita nonton videonya ya yang tadi ya. Biar tidak ini ada videonya, ada portal beritanya, saya tunjukkan videonya. Nanti kalian teriak hoax segala macam lah. Apa yang menarik dari Golkar nih? Ternyata dia bersuara. Duluan dia bersuara. Memenangkan Pilpres 2024, Pilkada, wah saya bilang ini. Kalau pimpinannya udah ngomong begitu, belajar dari Nabi Musa gitu. Nabi Musa, Pak Erlangga, dikisahkan di dalam surah Asy-Syu'ara. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Di depan udah nggak ada jalan, laut. Lari nih dari Firaun. Dipur sama Firaun, dipur, jalan dulu. Kau Uber pasukannya beda. Falamma taro al-jam'ani, ketika dua-duanya udah saling bisa ngelihat. Firaun sama tentaranya udah ngelihat Nabi Allah Musa dengan pengikutnya, Nabi Allah Musa dan pengikutnya udah ngelihat Firaun dan tentaranya, alias jaraknya udah deket bener. Sementara udah nggak ada lagi jalan keluar, no way out. Depan ini laut. Semua sekeliling Nabi Musa hopeless,
jatuh, mentalnya down. Inna lamudrokun. Wah, kalau begini mah kita ketangkep, kita kena, kita mati, kita kalah, kita binasa, kita nggak menang. Inna lamudrokun, sia-sia. Tapi Nabi Musa berdiri tuh sebagai pemimpin kaumnya, pemimpin bangsanya, dia berdiri. Dia nggak lihat tuh, dia nggak lihat depannya itu lautan, dia nggak lihat belakangnya itu Firaun. Pokoknya dia ngomong, kalah, nggak bakalan nih mudrokun, nggak bakalan nih ketangkep, nggak bakalan nih kena, nggak bakalan nih tenggelam, nggak bakalan nih mati, nggak bakalan nih binasa, nggak bakalan nih hancur. Kalah. Musa, kalah bagaimana? Depan laut, nggak lihat. Kalah bagaimana? Nggak bakalan bagaimana? Belakang Firaun, nggak lihat. Nah, kita ini jadi jatuh karena ngebaca data dan fakta, nggak ada urusan. Ketika ditanya sama bangsanya, sama kaumnya, Bani Israel, jawabannya Nabi Musa meyakinkan sekali. Inna ma'ya rabbi. Udah ada Allah, saya din, dia bakal ngasih jalan. Bener lu. Fan falako, ceder. Dikasih tongkat kecil kan tuh, dikasih tongkat kurus kan tuh, dikasih tongkat yang kelihatannya kagak ada kekuatannya kan tuh. Dari situ dipukul, ceteng, lautan kebelah. Iya betul, kisah ini betul. Nabi Musa percaya kepada Allah akan memberi jalan, iya betul. Tapi perlu diingat, Laut Merah itu tidak kemudian lantas tiba-tiba terbelah, tidak kawan, jangan salah memahami. Yang saya pahami, di situ Nabi Musa masih menggunakan tongkatnya untuk membelah lautan. Artinya ada usaha di situ. Padahal dia seorang nabi yang punya mukjizat yang bisa langsung ibaratnya berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang saya tahu di situ Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, lalu kemudian laut itu terbelah. Tidak serta-merta kemudian laut itu terbelah. Padahal Allah bisa membuat itu langsung gitu. Bisa. Saya ulangi lagi di sini, Allah bisa. Apa yang tidak bisa diperbuat oleh Allah? Allah bisa melakukan itu gitu. Allah bisa membuat laut itu kemudian langsung terbelah begitu saja gitu. Tapi di situ Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Yang saya pahami, artinya masih ada usaha, masih ada ikhtiar dari seorang manusia untuk mewujudkan doa apa yang dia doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri gitu. Artinya kita harus ada ikhtiar. Jangan kemudian selalu untuk tergiring ke sana gitu, tergiring ke keajaiban yang sifatnya sangat sangat simpel dan cepat sekali, tidak semudah itu. Kita harus punya proses, kita harus belajar, kita harus memahami. Ketika kita mau berdagang, berbisnis, investasi, kita harus pahami semua ilmunya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan, ini kita sudah memasuki azan asar. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin saya masih akan lanjutkan sedikit saja dulu ya, sedikit saja. Ini dari komentar. Ini dari Laroswit. Apakah Erlangga Hartarto pernah mukul seseorang dengan sekali pukul 10 giginya rontok? Kalau iya berarti dia kayak Nabi Musa yang punya pukulan 100 kali dari pukulan Mike Tyson. Ini dari Bams, nggak pantas dilabelin Ustadz, malu-maluin gelar. Harusnya Ustadz mencerdaskan, ini malah menjahiliakan. Demi apa sih si Ucup ini? Ini komentar ya. Jadi dibalas oleh Iskandar Fauzi, jilatannya sudah sangat sempurna bang. Dari Black_Lega, hehehe, ada-ada saja. Sebaiknya jangan menyamakan dengan pribadi Nabi. Siapapun nabinya, pasti kualitasnya sudah beda. Bagaimana Nabi membela dan jadi tauladan umatnya yang sekarang pantas nggak diteladani? Apakah dia berani membela kebenaran bukan menjadi pembenaran kelompoknya? Silahkan cek sendiri. Betul, memang tidak pantas disama-samakan antara apa yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita baca-baca yang bingung saja nih Ustadz,
pemuja penguasa sampai membandingkan Nabi Musa alaihissalam dengan Airlangga Harta? Tanda tanya. Firaun, Pak Samnidu, Firaun itu hobinya memaksa-maksa orang untuk membangun piramida. Kawannya yang di Pandora Paper. Nah ini, cari ya Airlangga Pandora Papers. Ini dari businesstempo.co. Memuat nama Luhut dan Airlangga, apa itu Pandora Papers? Nanti kawan-kawan silakan searching sendiri ya. Ini orang-orang yang sangat tidak ini sekali gitu, mau disama-samakan dengan kisah Nabi Musa yang membelah lautan itu tadi, sangat menurutku jauh sekali. Hari ini mereka sudah pasang baliho di mana-mana untuk mengejar Pilpres 2024 yang dimana itu masih jauh. Sekarang masih 2021, 2022, 2023, 2024, masih 3 tahun lagi, di mana masyarakat hari ini saja membutuhkan bantuan, membutuhkan apa segala macam. Sekarang perekonomian sedang jatuh-jatuhnya, sedang merosotnya. Ditambah lagi dengan pandemi Covid ini yang tak kunjung usai gitu. Dimana masyarakat semakin ya alhamdulillah sekarang sudah memasuki masa-masa kita mulai naik kembali ya, karena PPKM juga sudah dilonggarkan. Alhamdulillah masyarakat sudah mulai berjualan kembali. Saya melihat tempat-tempat lapak-lapak dagangan sudah mulai diisi oleh senyuman-senyuman mereka yang saudara-saudara kita yang mulai berdagang gitu. Memang penuh dengan kesedihan hari-hari ini. Jadi tolong jangan ditambahkan dengan hal-hal yang tidak membantu gitu. Kalau saudara-saudaraku, kawan-kawan tidak merasakan apa yang dirasakan oleh korban-korban yang merasa sebagai korban, yang merasa dirugikan, tolong jangan hujat mereka, jangan hina mereka, jangan fitnah mereka. Kecuali kamu memang ada di situ dan kamu paham bahwa itu tidak benar gitu. Kita ini orang di luar, saya pun masih mengatakan pihak terduga gitu. Jadi jangan main hakim sendiri gitu, menyalahkan ibu-ibu itu yang hanya sekedar menceritakan pengalamannya dia bersedekah dengan mindset yang salah, kalian menghujat dia. Apakah kalian bisa berada di posisi dia gitu? Tolong posisikan dirimu dengan bijak gitu. Jangan asal menghujat, jangan asal menghakimi gitu. Karena saya juga membuat konten-konten seperti ini yang sebelum-sebelumnya tidak lain dan tidak bukan hanya agar ada klarifikasi dan konfirmasi, agar kedua pihak ini bertemu. Demi Allah tidak ada saya niat untuk menjatuhkan seseorang. Boleh lihat di konten saya, apa ada? Nama konten saya Cahaya Islam. Karena saya punya niat dari awal membangun channel ini, ingin menjadi cahaya penerang bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan saya melihat ibu-ibu, korban-korban yang tidak mempunyai wadah dari dulu, dari 2012. Mereka bingung mau kemana. Pak Mukrobin dan istrinya, yang menjual motornya 7 juta dengan tambahan uang 3 juta. Ini bukan tahun sekarang ya, 10 juta mungkin hari ini bisa saja kita bilang kecil. Tapi dulu, beberapa tahun yang lalu, di mana dia transfer uang tersebut dengan keyakinan mendapatkan untung dari situ, namun sampai hari ini dia tidak mendapatkan jawaban. Apa yang bisa kita katakan kepada mereka? Mau disuruh ikhlas? Billahi kawan, bukan seperti itu caranya. Bukan seperti itu. Kamu mungkin tidak merasakan itu sehingga kamu enak saja ngomong suruh ikhlas segala macam. Doakan saja biar dapat. Tidak. Kita bisa berdoa agar dia mendapatkan hidayah, tapi di sisi itu kita juga harus berusaha memperjuangkan harta kita. Bukankah memperjuangkan harta kita bagian dari jihad? Tidak hanya serta-merta kita pasrah dengan keadaan gitu. Tidak. Minimal kalau kalian tidak bisa bantu dengan doa. Ataupun kalau juga tidak, karena tidak tahu menahu masalah ini, minimal diam daripada kamu cuma menduga-duga. Itu kawan. Oke ya. Terakhir yang masih sering komen tentang ghibah. Apakah Al-Quran tidak menceritakan kisah Firaun yang kita ceritakan tadi? Di mana di situ Firaun sangat jelek sekali, sangat buruk sekali tingkah lakunya. Apakah Al-Quran tidak menceritakan kisah Abu Lahab, tabbat yada abil lahabi wa tab? Apakah kemudian kita mau mengatakan juga itu ghibah? Tidak. Artinya tidak semua hal dijatuhi ghibah gitu. Ada hal-hal yang kemudian itu tidak dijatuhi ghibah ketika itu menyangkut tentang keumatan gitu. Menyangkut tentang keumatan gitu. Tidak semua dijatuhi ghibah. Lalu kemudian apakah kita harus meninggalkan kemungkaran karena kita tidak ingin ghibah? Itu mengarah ke apatis, mengarah ke cuek gitu.
Nanti ada maling, nanti ada orang di sampingmu, di sekitarmu, ada seorang perempuan yang kemalingan. Teriak maling, itu bagian dari gibah loh. Ketika kamu teriak dia maling, ya udah diam aja, daripada gibah kan. Oke, cukup sekian video dari saya, Khalid Al-Walid. See you on the next videos.